Lastri. Lastri? Ketukan pintu diiringi suara panggilan dari luar rumah membuat Lastri terjaga dari tidurnya. Padahal baru 5 menit yang lalu dia menemui kantuk, sekarang sudah terbangun lagi. Lastri bertanya-tanya di dalam hati, siapa yang berada di luar, karena suara panggilan terdengar lirih. Perempuan 29 tahun itu mengendap-endap berniat mengintip melalui kaca jendela. Dia takut yang berada di luar komplotan maling, sebab waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Manusia mana yang tak ada kerjaan bertamu tengah malam? Siapa ya? Sebelum memberanikan diri mengintip melalui kaca jendela, Lastri bergumam. Bulu kuduknya meremang, membuat dia ragu menyingkap gorden. Namun suara panggilan kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih jelas, dan Lastri langsung tahu siapa yang berada di luar. Lastri? Mas Damar? Gumam perempuan itu, sebelum akhirnya membuka pintu. Damar adalah suami Lastri yang sebulan terakhir bekerja di perantauan, tepatnya di kota Karawang. Mas, mau pulang kok gak bilang dulu? Sambut Lastri setelah membuka pintu dan menemukan suaminya berdiri dalam keadaan basah kuyup. Rupanya gerimis sedang turun disertai angin kencang. Aku kedinginan, Lastri, ucap Damar sambil menunduk. Dia berbicara dengan suara lirih dan tanpa menoleh, sehingga membuat istrinya kebingungan. Ya sudah, masuk. Lastri menyuruh sang suami masuk ke dalam rumah. Bahkan setelah berada di dalam rumah pun, Damar tak juga menatap istrinya. Dia yang malam itu mengenakan topi hitam memilih duduk di kursi rotan, lalu minta disuguhi air. Aku haus. Aku tak punya kopi. Kan aku tak tahu kalau Mas mau pulang. Jadi gak beli kopi. Air putih hangat saja. Sebentar. Lastri berjalan ke ruangan dapur, mengambil gelas, kemudian mengisinya dengan air hangat. Setelah air putih hangat siap dibawa ke dalam, perempuan cantik itu malah melamun, seperti memikirkan sesuatu. Lastri menghela napas dalam, lalu memasang wajah kesal. Bukan karena malas disuruh mengambilkan minum, melainkan ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Ini? Lastri sodorkan air putih hangat ke hadapan suaminya. Tanpa berucap apa-apa, Damar segera meneguknya sampai habis. Lastri ikut duduk di kursi rotan. Dia kembali bertanya kenapa suaminya tak memberi kabar dulu sebelum pulang. Biasanya Damar selalu menelepon setiap kali akan pulang ke rumah, sekadar untuk menanyakan oleh-oleh apa yang harus dibeli. Kenapa tak bilang dulu kalau mau pulang malam ini? Tas Mas mana? Ketinggalan di jalan. Ketinggalan? Kok bisa? Mas pulang naik sepeda motor? Kok tadi aku gak dengar suaranya? Motor juga ketinggalan. Damar berbicara dengan wajah datar, tanpa sekalipun menatap istrinya. Pandangan lelaki 42 tahun itu kosong mengarah ke jam dinding di seberangnya. Motor juga ketinggalan? Bagaimana bisa? Terus Mas kesini naik apa? Lastri mengerutkan kening dan menebak-nebak, jangan-jangan suaminya sedang terserang sawan. Sedari tadi Damar kelihatan berbeda. Wajahnya sangat pucat dan berperilaku aneh. Aku mengantuk. Damar bangkit dari kursi rotan. Dengan masih mengenakan topi, dia berjalan ke kamar tidur, lalu berbaring dan tidur dengan posisi menyamping. Melihat suaminya bersikap aneh, Lastri tak banyak bertanya. Matanya juga dilanda kantuk, sehingga memutuskan untuk kembali tidur.
Dengan posisi saling memunggungi, pasangan suami istri itu sama-sama tertidur pulas. Lastri sampai bangun kesiangan. Jika bukan terbangun oleh teriakan penjual sayur keliling, dia pasti masih meringkuk sampai siang hari. Harga cumi berapa, Bang? 11.000, Mbak. Saya beli sebungkus. Sama paha ayam setengah kilo. Iya, Mbak. Seperti biasa, pagi itu Lastri berbelanja lauk kepada pedagang keliling langganannya. Kali ini cumi dan paha ayam dia pilih, karena katanya bosan makan sayuran. Sayurnya enggak Mbak Lastri? Enggak, Bang. Bosen makan sayuran terus. Berasa jadi kambing. Bisa saja. Semua jadi 33.000. Mbak Lastri. Saat Lastri sedang merogoh uang dari saku dasternya, sesosok ibu-ibu berhijab memanggil dan berjalan ke arah gerobak, berniat berbelanja juga. Iya, Bu Ane. Semalam ada acara apa di rumah kamu? Kok ramai banget? Tanya sosok perempuan 30 tahunan bernama Ane, yang kebetulan bertetangga dengan Lastri. Ramai? Jam berapa? Di rumah saya gak ada apa-apa. Lastri terlihat kebingungan. Jam 11 atau jam 12 malam kalau tak salah. Saya ngintip lewat jendela, rumah kamu ramai banget banyak orang. Ada saudara dari luar kota? Gak ada. Bu Ane mimpi kali. Enggak lah. Orang saya ingat betul, rumah kamu berisik dan banyak orang. Tapi semalam di rumah saya gak ada siapa-siapa. Cuma ada saya dan Mas Damar. Suami kamu pulang? Iya, tapi dia cuma sendirian. Baguslah kalau suami kamu ada di rumah. Ane berbicara sambil menyunggingkan bibir seakan menyiratkan sesuatu. Ini Bu Ane mau ngobrol apa mau belanja? Saya mau pulang nih. Abang pedagang sayur berkomentar. Barulah Ane fokus pada apa yang mau dia beli. Sementara itu, Lastri dibuat bingung oleh pernyataan tetangganya. Dia merasa tadi malam kondisi rumahnya sangat sepi. Boro-boro ramai atau berisik, suara cicak pun tidak terdengar. Setelah membayar, perempuan itu pulang ke rumah. Lampu ruang tamu dan bahkan lampu halaman masih menyala, karena tadi dia buru-buru mengejar pedagang sayur. Lastri kesal, kenapa Damar tak berinisiatif mematikannya? Mas! Mas Damar! Astaga! Lastri dibuat terkejut oleh ceceran cairan merah di atas lantai, tak jauh dari pintu dapur. Dari warnanya, cairan tersebut mirip seperti darah. Dengan segera perempuan itu mencari keberadaan suaminya ke ruang dapur, karena tercium aroma kopi dari sana. Benar saja. Damar terlihat sedang duduk di kursi makan, menghadap kopi hitam yang masih mengepul. Yang berceceran di lantai apa? Mas? Darah? Tanya Lastri seraya menatap lekat ke arah suaminya, yang pagi itu tampak pucat seperti mayat. Iya, itu darah. Damar menjawab datar, tanpa menoleh. Darah apa? Darah tikus. Tadi ada yang lewat, jadi kupukul pakai kayu. Bersihkan dong. Tikusnya sekarang mana? Sudah dikasih kucing. Kok dikasih kucing? Is. Pokoknya kamu yang bersihkan ya. Aku mau mandi. Lastri taruh barang belanjaan ke atas meja makan. Dia berniat memasak setelah mandi, karena badannya terasa lengket oleh keringat.
Pandangan wanita muda itu tertuju pada kopi hitam yang diseduh suaminya. Setahu Lastri, selama ini kopi kesukaan Damar kopi susu. Dia tak suka kopi hitam, karena kerap membuat sakit lambungnya kumat. Kok kopinya kopi hitam? Biasanya kopi susu, tanya Lastri. Yang ada di lemari hanya itu. Sejak kapan kamu punya stok kopi hitam? Sahut Damar. Kali ini dia menoleh dan memandang tajam ke arah istrinya. Damar heran, untuk apa Lastri menyimpan banyak sekali kopi hitam di dalam lemari. Setahu dia, sang istri bukan penikmat kopi. Lastri seperti kebingungan harus menjawab apa. Perempuan 29 tahun itu terlihat gugup, dan sebisa mungkin memberi jawaban semasuk akal mungkin. Aku sengaja beli yang banyak buat stok, biar kalau ada tamu yang datang gak perlu beli lagi. Kenapa bukan kopi susu yang kamu beli? Sudahlah, Mas. Aku gerah, mau mandi. Jangan lupa kamu bersihkan noda darah itu. Dengan wajah ditekuk, Lastri berlalu begitu saja ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika sedang asyik mandi, dia mencium bau amis yang menyeruak. Lastri sampai mual, dan bertanya-tanya dari mana aroma tidak enak yang diciumnya berasal. Bau apa sih ini? Apa bau darah tikus? Lastri segera mempercepat aktivitas mandinya. Hidungnya yang bulat tidak kuat mencium aroma aneh yang menyebar. Setelah handukan, dia keluar dan menemukan ruangan dapur dalam keadaan kosong. Kopi hitam milik Damar masih tersisa setengah. Lastri langsung mengira jika suaminya sedang berada di ruang TV untuk menonton acara berita, atau barangkali sedang melap lantai yang tadi kotor. Ternyata baik di ruang TV maupun di kamar tidur, Damar tidak ada. Lastri tak begitu mempermasalahkan, juga tak mencoba memanggil. Dia bahkan tidak peduli suaminya pergi kemana. Wanita muda itu segera berpakaian. Dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat memasak asin cumi kesukaannya. Selain hobi jajan, Lastri memang dikenal hobi masak, walaupun hasil masakannya kerap berasa aneh untuk sebagian orang. Ya ampun. Saat tengah berjalan ke ruang dapur, tanpa sengaja pandangan Lastri tertuju ke kusen pintu. Terdapat beberapa tetesan darah menempel di sana. Mata Lastri sangat jeli. Walau kusen kayu dicat dengan warna coklat, dia bisa tahu ada noda darah di sana. Kok bisa nempel di kusen si darahnya? Mana masih segar, lagi, gumamnya seraya buru-buru mengambil tisu. Sambil mendumel, dia bersihkan kusen kayu. Lastri terus saja menyalahkan Damar. Damar dianggap jorok dan tak bisa membersihkan dengan benar darah tikus yang berceceran. Gimana sih? Kok sampai kelewat? Lagian bunuh tikus kok di dalam rumah? Hal aneh terjadi. Selesai melap kusen, Lastri dikejutkan oleh tetesan darah lain yang justru ada di atas lantai, tepat di belakang tempatnya berjongkok. Jelas saja perempuan tanpa anak tersebut terperangah. Dia kebingungan sekaligus ketakutan. Setelah sempat melongo, Lastri mencoba berpikir positif. Siapa tahu darah berasal dari tikus yang belum mati. Paling tikusnya belum mati, terus barusan dia jalan ke sini. Tapi kata Mas Damar tadi, tikusnya dikasih ke kucing. Au ah. Tak ingin berpikir macam-macam, Lastri lap tetesan darah di ubin menggunakan tisu bersih. Setelah memastikan tak ada lagi darah yang menetes, dia pergi ke dapur untuk memasak. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, ikan asin, sambal, dan ayam goreng siap di atas meja. Lastri awalnya berniat makan sendirian,
Tapi dia penasaran kemana suaminya pergi. Sedari tadi Damar tak kelihatan. Lastri coba cek ke teras depan, ternyata tidak ada. Di halaman belakang juga suaminya tidak terlihat. Padahal biasanya Damar hobi sekali duduk santai di sana, menemani burung beonya yang kian hari kian cerewet. Kemana ya? Masa ke kebun? Dia kan belum makan, gumam Lastri, seraya kembali berjalan ke kursi makan. Karena perutnya sudah terasa lapar, dia putuskan untuk sarapan sendirian. Kering. Baru juga mau menyuap, telepon genggam yang Lastri taruh di dalam saku berdering. Setelah diperiksa, ternyata Saris yang menelepon. Saris adalah adik laki-laki Damar, beda ayah satu ibu. Dengan kata lain, mereka bersaudara. Meskipun sebagian orang berkata mereka saudara tiri. Tak ada yang benar-benar sepakat soal itu. Yang pasti, sejak kecil mereka tak terlalu dekat. Damar berusia 42 tahun, sementara Saris baru menginjak usia 33 tahun ini, yang berarti usia mereka berjarak 9 tahun. Selain usia yang berbeda jauh, wajah serta sifat keduanya juga bagai bumi dan langit. Damar dikenal kalem, pekerja keras, juga bertanggung jawab. Sedangkan Saris kebalikannya. Dia lebih periang sehingga gampang bergaul, tapi pemalas dan dikenal hobi main perempuan. Pagi itu Saris menelepon Lastri karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan mengenai Damar. Apakah itu? Tadi aku cari ke sekeliling Mas tidak ada. Mas benar dari ruang TV? Lastri terlihat keheranan mendengar keterangan Damar, yang mengaku bahwa sedari tadi dia duduk di ruang TV. Jelas-jelas tadi Lastri ke sana dan Damar tidak ada. Aku mau makan. Tolong ambilkan nasi, perintah Damar, dengan ekspresi datar menatap potongan ayam goreng di atas piring. Wajahnya sangat pucat, lebih pucat dari tadi malam. Meski begitu, Lastri tak menaruh curiga sama sekali. Dia malah mengumpat di dalam hati. Kok suamiku jelek banget? Pucat lagi. Gak ada keren-kerennya. Kenapa tak ambil sendiri? Biasanya juga tak pernah nyuruh aku, ujar perempuan itu. Aku sedang memberi kamu kesempatan berbakti pada suami. Pasti nanti jadi pahala, kata Damar, seraya menatap lekat paras istrinya. Semenjak menikah, ini kali pertama lelaki berkulit sawo matang itu minta diambilkan nasi. Biasanya dia selalu mandiri dalam mengerjakan apapun. Baginya Lastri adalah perempuan tercantik yang harus selalu diratukan. Tanpa berucap apa-apa, Lastri bangkit dari kursi makan untuk mengambil piring. Piring tersebut segera dia isi nasi dan juga lauk. Tak lupa dia taruh sambal terasi di bagian pinggir. Selama ini Damar selalu rajin memuji sambal buatannya. Damar bilang, sambal buatan pedagang nasi dimanapun tak ada yang seenak buatan istrinya. Bukan hanya di hadapan Lastri dia berucap demikian, di hadapan teman sepekerjaannya juga. Damar memang semanis itu. Segini cukup? Cukup. Sambil cemberut, Lastri serahkan piring di tangannya, lalu kembali duduk untuk ikut makan. Tanpa banyak bicara, pasangan suami istri itu menikmati nasi di piring masing-masing. Sesekali Lastri mengintip cara makan Damar. Dia kelihatan sangat berbeda dari biasanya. Lelaki itu menyuap sambil terus menunduk. Tangannya juga gemetaran sampai membuat meja ikut bergetar. Lastri jadi merasa curiga. Jangan-jangan Damar terlihat aneh gara-gara menguping percakapannya dengan Saris. Tadi Saris nelepon. Dia tanya, Mas sudah sampai atau belum? Wanita beralis tebal itu mencoba berbasa-basi. Kalau dia nelepon lagi, tolong suruh kasih tahu Pak Bos, beberapa hari ke depan Mas tak akan masuk kerja.
Memang Mas mau cuti berapa hari? Lastri mengerutkan kening. Belum tahu. Mas capai mau istirahat. Kalau Mas cuti lama, berarti gaji Mas dipotong? Kamu bisa jual perhiasan kalau butuh uang. Atau jual saja jam tangan kesayangan Mas. Beneran? Jam tangan yang harga 3 juta boleh aku jual? Lastri terlihat antusias. Baru kali ini dia mendengar Damar mengikhlaskan jam tangan kesayangannya untuk dijual. Biasanya aksesoris tersebut sangat dijaga seperti barang keramat. Beberapa kali dibujuk, Damar tak pernah mengizinkan. Iya. Kalau kamu tak punya uang jual saja, kata Damar tanpa ekspresi berarti. Pagi itu dia terlihat sangat misterius, sampai membuat istrinya kebingungan. Di Karawang sana, Saris tak kalah bingung dari sang selingkuhan. Kemarin sore sebelum Damar memutuskan pulang menggunakan sepeda motor, Saris sudah coba cek beberapa kali kondisi rem sepeda motor tersebut. Rem dipastikan blong dan bisa menyebabkan kecelakaan. Saris sudah sangat percaya diri dan bersiap pulang untuk melayat. Dia memang sekejam itu. Padahal sebelum pulang, Damar sempat-sempatnya membelikan Saris nasi Padang. Damar tahu, beberapa hari kebelakang adiknya malas makan. Aneh. Harusnya dia sudah mati, gumam Saris dengan posisi berdiri di depan pintu kontrakan. Ngelamunin apa Riz? Pengen kawin? Tanya Andri, laki-laki beranak 2 yang usianya 1 tahun lebih muda dari Saris. Andri adalah teman satu kontrakan sekaligus teman sepekerjaan Damar. Sekarang menjadi teman Saris juga, karena mereka tinggal di kontrakan yang sama, juga bekerja di perusahaan yang sama. Mendengar pertanyaan Andri yang seperti meledek, Saris terlihat kesal. Wajahnya langsung memerah. Tangannya sampai meremas kusen pintu saking menahan amarah. Saris memang sepemarah itu. Gak usah ngomong, kalau gak punya kalimat bermutu yang bisa diucap, pekik lelaki 33 tahun itu kepada Andri yang tengah menyisir di depan cermin, bersiap pergi bekerja. Sontak Andri menoleh keheranan. Dia merasa tak mengucap kalimat buruk, karena niatnya hanya iseng bertanya. Andri tidak tahu jika Saris merasa tersinggung. Maklum saja, saat ini dia berstatus bujang tua. Begitu mendengar kata kawin, Saris langsung naik pitam. Terlebih pertanyaan Andri terkesan meledek. Cuma bercanda, Riz. Bercanda ada tempatnya. Brak. Saris pukul pintu kontrakan, kemudian berlalu pergi. Dengan menaiki angkutan umum, dia berangkat ke tempatnya bekerja. Andri menghela napas dalam, lalu buru-buru memeriksa kondisi pintu yang Saris pukul. Takutnya rusak dan harus diganti. Andri tak habis pikir, kenapa Saris sangat berbeda dengan kakaknya. Kerasukan apa itu orang? Gumamnya sembari mengelus daun pintu. Karena sudah waktunya pergi bekerja, Andri mengambil tas, lalu keluar dari kontrakan. Saat hendak berangkat dan bersiap mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam. Suara panggilan terdengar lumayan kencang, sehingga Andri yakin ada orang yang memanggilnya. Lelaki 32 tahun itu mencoba mencari tahu dari mana asal suara dengan menoleh ke sekeliling. Ternyata tak ada siapa-siapa. Suara panggilan kembali terdengar, dan semakin jelas jika asalnya dari dalam kontrakan. Andri sampai kembali membuka pintu dan berjalan ke dalam untuk memeriksa. Suara siapa ya? Kok mirip Mas Damar?
Andri masuk ke dalam kontrakan demi memeriksa asal suara orang yang memanggilnya. Lelaki 32 tahun itu sangat yakin suara panggilan berasal dari dalam, tapi setelah diperiksa tidak ada siapa-siapa di dalam kontrakan. Kenyataannya, selain dia dan Saris memang tidak ada lagi yang tinggal di sana. Andri sampai garuk-garuk kepala karena kebingungan. Dia putuskan untuk keluar dan segera berangkat ke tempat kerja. Andri mencoba berpikir positif, barangkali suara panggilan berasal dari rumah tetangga, meskipun dia merasa suaranya sangat mirip seperti suara Damar. Krek! Pintu kontrakan Andri kunci supaya tak dimasuki maling. Baru juga kuncinya dia taruh ke dalam saku, suara panggilan sudah kembali terdengar. Suaranya sama seperti tadi, dan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dari setan alas, gumam Andri dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang. Dia putuskan untuk segera berlalu pergi menggunakan sepeda motor. Setelah berada di tempat kerja, segera dia ceritakan apa yang terjadi kepada teman sepekerjaannya. Saris juga ada di tempat yang sama, jadi dia bisa mendengar apa yang teman satu kontrakannya ceritakan. Suaranya mirip suara si Damar. Apa itu suara setan ya? Iya, paling ada makhluk halus yang niruin suara si Damar, ucap salah satu pekerja. Yang bikin ngeri, dia manggil beberapa kali. Untung pas saya periksa ke dalam tak ada apa-apa. Kalau tiba-tiba ada penampakan, bisa pingsan saya. Hahaha. Lihat penampakan kau pingsan. Andri malah mendapat ledekan dari temannya. Sementara itu, Saris hanya diam menyimak. Dia mulai berpikir sesuatu yang pasti tidak akan terpikir oleh teman-temannya. Saris mulai curiga jika suara yang Andri dengar memang suara Damar yang kemungkinan sudah meninggal akibat kecelakaan. Apa mungkin Mas Damar sudah mati dan arwahnya datang ke kontrakan? Batin pemuda itu. Dia lalu menghubungkan dugaannya dengan keterangan Lastri yang mengatakan bahwa Damar ada di rumah. Kenyataan tersebut membuat Saris kebingungan. Di sore hari sepulang dari bekerja, Saris kembali menghubungi Lastri, kakak ipar sekaligus selingkuhannya. Dia kembali bertanya tentang kondisi Damar, apakah benar masih hidup atau yang datang ternyata malah arwahnya. Halo. Bisa gak sih, gak usah nelepon dulu? Kakak kamu bisa curiga, cerocos Lastri dengan suara pelan, sesaat setelah mengangkat panggilan telepon dari adik iparnya. Ada yang ingin aku pastikan, Las. Mas Damar yang kamu lihat Mas Damar suami kamu atau bukan? Tanya Saris dengan posisi duduk di bangku warteg. Dia sengaja tak menelepon di kontrakan, karena di sana ada Andri yang bisa saja menguping obrolannya bersama Lastri. Ngomong apa sih? Memangnya kakak kamu ada dua? Mas Damar punya kembaran? Lastri dibuat kebingungan oleh pertanyaan adik iparnya. Bukan begitu. Aku cuma khawatir. Kalau ternyata dia bukan Mas Damar bagaimana? Kata Saris. Lastri mengernyit, lalu menoleh ke kaca jendela yang terhubung dengan halaman belakang. Damar ada di sana, sedang memberi burung beonya makan. Apa sih? Kamu mabok? Memang kakak kamu punya kembaran? Kalau ternyata yang ada sama kamu arwah Mas Damar gimana? Celetuk Saris. Lastri terperangah dibuatnya. Hoh, tak mungkin lah. Sebaiknya kamu pastikan, Las. Pastikan yang kamu lihat benar-benar nyata. Kamu kok nakut-nakutin? Mana ada arwah yang bisa nunjukin diri? Mana ada arwah yang bisa ngasih makan burung? Masalahnya, sangat aneh dia masih hidup. Jelas-jelas rem sepeda motor yang dia pakai aku buat blong. Kok bisa selamat?
Mas Damar sudah bilang kalau dia naik bus. Katanya sepeda motor dia tinggal di tempat salah seorang kenalan. Sudahlah. Tak perlu berpikir aneh, ujar Lastri. Dia berniat menutup telepon, tapi kemudian teringat pada pesan Damar, yang memintanya untuk mengatakan kepada Saris bahwa beberapa hari kebelakang dia akan mengambil cuti. Mas Damar tadi pesan, katanya tolong sampaikan kepada atasannya, beberapa hari kebelakang dia mau cuti. Dia bilang begitu? Iya. Katanya dia lelah, pingin istirahat. Sudah dulu ya. Takut dia tiba-tiba datang. Oke. Love you. Love you too. Lastri berbicara pelan sambil memasang senyum. Jujur dia sudah sangat rindu kepada Saris, yang sudah beberapa minggu tidak bertamu. Biasanya bujang lapuk itu hampir 2 hari sekali datang berkunjung, sekadar untuk melepas rindu. Secara kebetulan kediaman Saris tak begitu jauh dari rumah yang sekarang ditempati oleh kakaknya. Saris dan Lastri pikir tak ada yang curiga dengan hubungan mereka. Nyatanya, para tetangga sudah curiga sedari lama. Banyak yang memergoki Saris datang bertamu malam-malam padahal di rumah kakaknya hanya ada Lastri seorang diri. Bahkan tak jarang ada yang menemukan mereka berdua di tempat perbelanjaan atau di tempat liburan. Gosip terbaru saat ini, mereka terpergok bergandengan tangan di tempat wisata sejenis Curug. Beberapa orang warga sempat menegur, tapi Lastri seolah tidak mau tahu. Dia selalu beralasan bahwa Saris sudah dianggap seperti saudara kandung. Tapi mana ada saudara yang sampai menemani tidur? Tok tok tok. Permisi. Terdengar suara ketukan pintu, diikuti suara panggilan. Sadar ada yang bertamu, Lastri buru-buru memasukkan telepon genggam ke dalam saku, lalu menyambut tamunya. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar. Lastri buru-buru berjalan menuju pintu, dan menebak siapa yang datang. Waalaikumsalam. Pak RT? Ibu-ibu? Silakan masuk. Dengan raut kebingungan, Lastri mempersilakan tamunya masuk. Ternyata yang datang Pak RT ditemani 2 orang ibu-ibu. Lastri langsung menduga jika maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta sumbangan atau biaya tertentu. Maaf mengganggu, Mbak Lastri, ucap Bapak Ketua RT yang diketahui bernama Nurdin. Tidak kok. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Lastri. Rumahnya wangi ya? Pakai pewangi ruangan apa? Salah seorang ibu-ibu berjilbab hitam berbasa-basi. Rumah Lastri wangi, katanya. Padahal baik Lastri maupun yang lain merasa ruangan yang mereka tempati berbau amis. Mirip seperti bau darah. Saya hanya memakai pewangi semprot, Bu Ida. Lastri menjawab seadanya. Bahkan seharian ini dia tak merasa menyemprotkan apa-apa di ruang tamunya. Merek apa? Tanya Bu Ida, yang merasa rumah Lastri tercium wangi. Anehnya, hanya dia yang mencium aroma bunga di sekitar ruang tamu. Sepertinya saya lupa merek apa. Sudah. Tak perlu ngomongin merek. Kita kesini bukan untuk membahas itu, Bu Ida, tegur Pak RT kepada perempuan setengah baya bernama Ida. Maaf Pak. Maksud Ibu Bapak datang ke sini untuk apa ya? Ada biaya yang harus saya bayar? Bukan Mbak Lastri.
Kedatangan kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan biaya atau program tertentu. Kami kesini karena ada hal yang harus dibahas bersama Mbak Lastri dan Mas Damar. Mas Damarnya ada? Tanya Pak RT. Ada. Sebentar, biar saya panggilkan. Lastri bangkit dari kursi, berniat memanggil sang suami yang sedari tadi berdiam diri di halaman belakang. Baru juga sampai di pintu dapur, mereka sudah berpapasan. Lastri segera memberitahu Damar jika di ruang tamu ada Pak RT dan yang lain ingin bertemu. Ada Pak RT dan ibu-ibu di depan. Katanya mau membicarakan sesuatu sama kita. Membicarakan apa? Ya mana aku tahu. Paling mau minta bantuan. Lastri menjawab ketus pertanyaan suaminya. Kedua mata perempuan itu fokus ke bibir Damar yang tampak pucat dan pecah-pecah. Makin luntur saja perasaannya kepada lelaki tersebut. Lastri merasa Damar semakin tidak menarik. Damar bergegas menemui tamunya. Kali ini dia tak banyak berbasa-basi atau berekspresi seperti Damar yang biasanya ramah. Wajah pria 42 tahun itu tampak lesu, pandangannya kosong, dan cara bicaranya sangatlah misterius. Selamat sore Pak RT, ibu-ibu, sapa Damar seraya duduk di sofa yang berseberangan dengan yang diduduki oleh Pak Nurdin. Sore Mas Damar. Kapan pulang dari Karawang? Kok belum mampir ke warung saya? Pak Nurdin mencoba berbasa-basi. Setiap kali pulang dari perantauan, Damar memang biasa mampir ke toko kelontongnya untuk sekadar membeli kopi atau membahas perihal burung peliharaan. Kemarin malam, Pak. Saya belum sempat kemana-mana. Damar menjawab datar sambil menunduk, sangat berbeda jauh dengan Damar yang biasanya. Selama ini, dia dikenal ramah dan periang. Tak heran Pak Nurdin seperti keheranan, pun dengan ibu-ibu di dekatnya. Pak Damar lagi sakit? Tanya Bu Ida. Tidak. Kok pucat banget? Mungkin kurang darah, habis begadang, komentar Pak RT sambil tersenyum kering. Sesekali pria tua itu menoleh ke arah Lastri yang ternyata sedang fokus memerhatikan suaminya. Lastri teringat pada ucapan Saris di telepon, yang mengingatkan dia bahwa bisa saja yang sedang bersamanya sekarang ini bukan benar-benar Damar. Pak RT benar. Namanya juga jarang ketemu. Pasti Mas Damar dan Mbak Lastri begadang terus. Hihi, kata Bu Ida yang memang dikenal centil dan hobi berkomentar tentang apapun. Pak RT segera berdeham, karena merasa pemilik rumah tidak begitu suka dengan candaan dia dan Bu Ida. Lagi pula kedatangan mereka ke tempat Damar adalah untuk membahas sesuatu bersifat serius. Begini Mas Damar, Mbak Lastri. Tujuan kami kemari untuk membahas tentang peraturan daerah yang sedang kami perketat akhir-akhir ini. Mohon maaf jika di antara kalian ada yang tersinggung. Ini tentang pelarangan menerima tamu malam-malam, terkhusus untuk yang berlawanan jenis. Pak RT menjelaskan maksud dari kedatangannya. Akan tetapi kalimat yang dia sampaikan sepertinya kurang dipahami oleh Lastri dan Damar. Maksud Pak RT apa ya? Kok saya tak paham? Tanya Lastri. Begini, kami menyarankan agar siapapun tak menerima tamu lawan jenis ketika di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, demi menghindari fitnah dan sesuatu yang tak diinginkan. Coba, Bu Ida saja yang jelaskan, perintah Pak RT kepada perempuan yang duduk di sebelahnya. Begini Mbak Lastri. Kami mendapat info dari warga, katanya adik ipar Mbak Lastri yang bernama Sari sering datang bertamu malam-malam ke sini, padahal Mas Damar sedang tidak ada. Apa itu benar? Tanya Bu Ida, yang tentu saja membuat Lastri terperangah. Damar yang semula menunduk juga mendongak,
lalu menoleh ke arah istrinya yang tengah memasang ekspresi panik. Saris kan adik suami saya, kilah Lastri, sedikit terbata. Dia menoleh ke arah Damar yang ternyata sedang menatapnya. Kami tahu Saris adik Mas Damar. Tapi kan kurang baik dia sering datang ke sini, sedangkan yang ada di rumah hanya Mbak Lastri. Apalagi bertamunya malam-malam. Takut jadi fitnah. Kalian terlalu membesar-besarkan. Saris itu adik ipar saya. Dia kesini paling cuma mampir. Tak sampai 10 menit juga pulang. Lastri seperti tidak diterima ketika diperingatkan. Dia memang dikenal keras kepala dan tak pernah mau mengakui kesalahan. Ada yang ngasih info, katanya dia sempat nginep di sini. Datangnya malam pulangnya pagi. Apa itu yang Mbak Lastri maksud 10 menit? Itu fitnah. Saya tak merasa dia pernah nginep di sini. Bagaimana dengan bukti foto dan video yang kami punya? Kebetulan ada warga yang tak sengaja merekam adik Mas Damar keluar pagi-pagi dari rumah ini. Bu Ida mengeluarkan telepon genggamnya. Dia tunjukkan bukti berupa foto dan video ketika Saris baru saja keluar dari rumah Damar. Bahkan di video itu, Lastri tampak dadah-dadah di depan pagar sambil tersenyum. Foto serta video yang ditunjukkan Bu Ida tentu saja membuat Lastri panik. Dia sangat takut perselingkuhannya terbongkar. Itu. Waktu itu Saris datang ke sini sehabis subuh untuk pinjam charger. Jelas saja dia pulangnya pagi. Lastri mencari alasan semasuk akal mungkin agar Pak RT dan Bu Ida percaya jika Saris tak pernah menginap di kediamannya. Sementara itu, Damar hanya terdiam. Dia amati ekspresi Lastri ketika berbicara. Perempuan tersebut tampak berkeringat pertanda panik. Pipinya juga memerah. Walau demikian Damar tak sedikit pun melayangkan pertanyaan apalagi menginterogasi. Minjam charger kok jauh-jauh ke sini? Komentar Bu Ida sambil menyunggingkan bibir. Tak mau kalah, Lastri segera menimpali ucapannya. Tak jauh. Rumah Saris lumayan dekat dari sini. Namanya juga butuh. Yang dia butuhkan beneran cuma charger kan Bak? Cetus Pak Nurdin. Ya iya. Memang Pak RT pikir dia butuh apa lagi? Mohon maaf jika Mbak Lastri dan Mas Damar kurang suka dengan pertanyaan kami. Kami hanya menyampaikan kegundahan warga. Banyak yang mengaku risih melihat kedekatan Mbak Lastri dengan Saris. Pak RT berbicara dengan hati-hati. Beberapa waktu kebelakang, sudah ada 3 orang warga yang mengadu bahwa mereka curiga dengan hubungan Lastri dan adik iparnya. Sebagai ketua lingkungan setempat, Pak Nurdin merasa bertanggung jawab atas kenyamanan para warga. Dia juga kasihan kepada Damar, andai benar ia diduakan. Selain itu, masyarakat sekitar sudah berkomitmen untuk saling menjaga adab serta norma dalam bersikap. Mereka tidak mau ada salah satu warga yang menyimpang, karena pasti akan membawa pengaruh buruk bagi warga lain. Mereka hanya asal menuduh. Saya tak merasa punya hubungan dengan Saris selain sebagai saudara ipar. Iya kan Mas? Lastri seolah meminta pembelaan dari suaminya. Dia menoleh ke arah Damar dengan wajah yang memelas. Hanya kamu dan Saris yang tahu. Aku tak punya kekuatan atau bukti apapun untuk menuduh atau membela kamu, Las. Damar berbicara sambil menatap lekat paras istrinya. Jawaban yang keluar dari mulut pria berkemeja kotak itu mengejutkan semua orang. Lastri yang semula ingin dibela tampak terperangah dan kehabisan kata.
Pak RT dan kedua perempuan setengah baya yang menemaninya saling melirik satu sama lain, karena juga terpana oleh jawaban Damar. Selama ini Damar memang dikenal sabar dan jarang marah. Tak heran saat itu dia tak mencoba menginterogasi atau mempermalukan Lastri di hadapan orang lain. Dalam keadaan sakit pun dia masih berusaha menjaga marwah istrinya. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan Saris. Kamu tolong yakinkan para warga sekitar sini, rengek Lastri, seolah minta dikasihani. Damar belum sempat menjawab, Bu Ida sudah berkomentar. Perempuan berkacamata itu terlihat gemas kepada Lastri yang tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Mbak Lastri tak perlu berusaha keras meyakinkan kami ataupun para warga. Yang harus Mbak yakinkan itu suami Mbak sendiri. Kasihan Mas Damar, pulang dari perantauan malah mendapat gosip seperti ini. Sebenarnya mau kalian apa? Saudara bukan? Keluarga bukan? Berani sekali datang ke sini dan membahas masalah rumah tangga kami. Hubungan antara Saris, saya, dan Mas Damar bukan untuk konsumsi publik. Lastri seperti tersulut emosi. Damar yang duduk di sebelahnya segera menegur dan menenangkan. Jangan begitu, Las. Yang sopan kalau bicara. Niat Pak RT dan ibu-ibu ini pasti baik. Sekali lagi kami minta maaf, Mbak Lastri. Niat kami bukan untuk ikut campur. Kami hanya tidak mau lingkungan yang selama ini kami jaga tercoreng oleh sesuatu yang kurang baik, kata Pak RT. Kurang baik apa? Pak Nurdin mau ikut nuduh saya berzina sama Saris? Lastri, jaga bicara kamu. Mereka sudah keterlaluan, Mas. Ya sudah kalau Mbak Lastri tidak terima. Kami akan menyelidikinya lebih lanjut. Ayo ibu-ibu, kita pulang. Pak Nurdin bangkit dari sofa, lalu mengajak Bu Ida dan temannya meninggalkan kediaman Damar. Permisi Mas Damar. Iya. Setelah ketiga tamunya pergi, Lastri menangis dengan posisi kedua tangan menutupi wajah. Damar lalu bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya, Lastri? Dugaan mereka tidak benar, kan? Lelaki itu bertanya dengan ekspresi dingin dan datar. Lastri berhenti menangis, lalu menengok pelan wajah suaminya. Dia tak mungkin tiba-tiba mengaku bahwa selama ini dirinya menjalin hubungan terlarang dengan Saris. Lastri justru bersikap seolah menjadi korban gosip warga sekitar. Kamu percaya dengan dugaan para monyet tadi? Mereka cuma kemakan gosip, Mas. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan adik kamu. Aku harap kamu tidak berbohong, ucap Damar seraya bangkit dari sofa. Dengan ekspresi misterius, dia berlalu begitu saja menuju kamar tidur. Lastri amati baik-baik langkah kaki suaminya. Ternyata kaki Damar napak ke lantai. Dari situ Lastri semakin yakin jika dia manusia. Bukan arwah penasaran seperti dugaan Saris. Bisa-bisanya aku terpengaruh oleh ucapan Saris. Kenyataannya dia belum menjadi setan, batin Lastri sambil memandang lekat punggung sang suami. Cat! Pintu depan yang semula tertutup tiba-tiba bergerak sendiri.
Cat. Blug. Lastri dibuat terkejut oleh pintu depan yang tiba-tiba tertutup sendiri. Dia yakin tidak sedang ada tiupan angin besar di luar. Meski begitu dia berusaha untuk tak mengaitkannya dengan hal mistis. Perempuan itu bangkit dari sofa, lalu pergi ke ruangan dapur, berniat mengolah kangkung yang sudah sangat layu karena lama berada di kulkas. Gara-gara kedatangan Pak RT dan kedua temannya, mood Lastri jadi memburuk. Pekerjaan memasak dia lakukan dengan gerasak-gerusuk, termasuk ketika memotong kangkung yang mulai alot. Kreek. Kreek. Aduh. Lastri tercekat dan meringis kesakitan saat jarinya tak sengaja teriris pisau. Lukanya kecil tapi lumayan dalam, sehingga darah mengucur banyak. Bahkan ada yang sampai menetes ke irisan kangkung di talenan. Pisau biadab, umpat wanita cantik tersebut. Iya, istri Damar berwajah cantik. Banyak tetangga yang menyebut jika Lastri mirip dengan salah satu artis dari Turki. Sayang sekali kecantikannya tak sebanding dengan akhlak yang dia punya. Lastri cuci bagian yang terluka menggunakan air mengalir, kemudian buru-buru menutupnya menggunakan plaster. Tadinya dia berniat membatalkan aktivitas memasak, dan berencana membeli masakan jadi, tapi kemudian teringat pada rasa kesalnya pada Bu Ida dan yang lain. Lastri jadi malas pergi keluar rumah. Kalau aku pergi keluar, pasti semua orang akan memandangku aneh. Aku pasti bakalan jadi bahan gosip monyet satu RT. Lastri membatin. Belum apa-apa, dia sudah berprasangka buruk terhadap warga sekitar. Setelah rasa sakit di jarinya sedikit berkurang, dia putuskan untuk melanjutkan aktivitas memasak. Kangkung layu yang tadi sempat kena tetesan darah, dia masak begitu saja tanpa dicuci terlebih dulu. Selain kangkung, teman nasinya kali ini hanya telur dadar. Dia sengaja tak menyajikan banyak menu, karena sedang tak nafsu makan. Bahkan sore itu hanya Damar yang menikmati masakan buatannya. Lastri sendiri memilih menyeduh mie instan. Tumis kangkung buatan kamu enak, puji Damar setelah menyuap beberapa sendok nasi di atas piring. Lastri hanya tersenyum kecut. Ini bukan kali pertama dia mendapat pujian. Hampir setiap kali menikmati menu buatannya, Damar selalu memberi apresiasi dengan memuji. Sesuatu yang mungkin tak akan Lastri dapat dari laki-laki lain. Telur dadarnya enak? Enak. Hanya kurang garam sedikit. Saris gimana kabarnya? Maksud aku, dia kan baru pertama kali kerja sama orang lain. Kira-kira dia kaku tidak ya? Tanya Lastri di sela suaminya menyuap nasi. Sambil mengunyah, Damar sempat menunjukkan ekspresi datar. Tiba-tiba saja nasi dan kangkung yang semula terasa nikmat berubah hambar. Damar taruh sendok yang semula dia pakai makan, kemudian menjawab. Dia sudah dewasa. Sudah pasti bisa mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Tapi kan selama ini dia tak biasa kerja berat. Dia harus belajar bekerja keras. Dia harus bisa mencari nafkah jika berniat menikahi seseorang, ucap Damar seraya bangkit dari kursi makan. Dia pergi begitu saja meninggalkan ruang dapur. Sesaat kemudian pintu depan terbuka, menandakan lelaki tersebut pergi keluar. Lastri sempat tercengang mendengar ucapan suaminya. Dia bertanya-tanya, kenapa bisa Damar menduga bahwa Saris berniat menikahi seseorang. Damar juga terlihat aneh. Nasi di piringnya masih sisa setengah, tapi dia pergi begitu saja. Mas Damar kenapa? Dia bahkan belum minum. Apa tak bakal tersedak?
Ternyata sore itu Damar pergi ke tempat Pak Nurdin. Dia berjalan gontai, tak bersemangat seperti Damar yang biasanya. Salah seorang tetangga sempat menyapa, tapi tak ditanggapi. Padahal selama ini suami Lastri dikenal ramah. "Mau kemana Mas Damar?" "Mampir dulu." "Loh, kok gak nyahut?" Damar berjalan begitu saja dengan ekspresi datar dan dingin. Wajahnya kian pucat, bibirnya membiru seperti seseorang yang sedang terserang penyakit tertentu. Setelah sampai warung, Pak Nurdin menyapanya dan bahkan mengajak Damar masuk, tapi Damar menolak. Dia memilih duduk di bangku panjang depan warung, tempat dia biasa nongkrong ketika tak ada kegiatan di rumah. "Mau ngopi, Mas?" "Biar istri saya buatkan," tawar Pak Nurdin alias Pak RT sambil menenteng cangkir kopi miliknya ke bangku warung. Dia juga ikut duduk di sana menemani Damar. "Tak usah, Pak RT. Perut saya kenyang." "Pekerjaan di kota gimana?" "Lancar. Alhamdulillah. Semua selalu berjalan lancar, Pak. Kehidupan saya yang mungkin sedikit kurang lancar." Lagi-lagi Damar berbicara dengan ekspresi datar dan misterius. Pak Nurdin terkesiap mendengar pernyataan pria hitam manis itu. Tak biasanya dia mengeluh tentang apapun. Kali ini malah mengaku kehidupannya kurang berjalan lancar. Pak Nurdin lalu menghubungkannya dengan gosip perselingkuhan antara Lastri dan Saris. "Sabar, Mas Damar. Semua pasti ada solusinya." "Kali ini tak ada solusinya, Pak." "Tak ada solusinya? Tak ada solusinya gimana?" "Masalah yang sedang saya hadapi tak ada solusinya." Damar berbicara dengan ekspresi dan posisi yang tak berubah. Sedari tadi pandangannya kosong tak tentu arah. Dia sama sekali tak melakukan kontak mata dengan Pak RT yang tengah mengajaknya mengobrol. "Setiap masalah pasti ada solusinya, Mas Damar. Jangan putus asa." Senyuman kecil terukir di bibir pucat Damar ketika Pak RT berusaha memberi semangat. Biasanya kalimat yang diucap tetangganya itu dia ucap di hadapan beberapa teman yang sedang terkena masalah. Kali ini malah dia sendiri yang mengalami. Dan Damar benar, apa yang sekarang dia hadapi tak ada solusinya. Solusi apa yang bisa dilakukan orang mati? Iya, Damar sudah kehilangan nyawanya kemarin malam di tengah perjalanan pulang dari Karawang. Sepeda motor yang dia kendarai sulit direm hingga akhirnya bertabrakan dengan sebuah bus. Damar beserta sepeda motor yang ia kemudikan jatuh ke jurang setinggi puluhan atau mungkin ratusan meter, hingga jejaknya tak ditemukan. Entah apa yang salah. Arwahnya masih bisa pulang meskipun dalam kondisi kebingungan. Damar seperti memiliki sesuatu yang belum selesai. Iya, seperti ada yang ingin Damar selesaikan sebelum dia benar-benar berpulang. Barangkali perselingkuhan Lastri ada hubungannya. Sebelum kecelakaan terjadi, dia memang sempat mendengar selentingan yang tak enak didengar. Beberapa tetangga menyarankan agar Lastri dibawa saja ke perantauan demi menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Damar mengaku tak bisa, karena di perantauan sana dia satu kontrakan dengan teman sepekerjaannya. Desas-desus tentang kedekatan sang istri dengan Saris bukan baru kali ini terdengar, akan tetapi Damar selalu berpikiran positif. Bahkan setelah tadi Bu Ida dan Pak RT datang bertamu pun, Damar masih berusaha menolak kenyataan bahwa istrinya berselingkuh. Entah berapa lama Damar duduk melamun di bangku panjang depan warung Pak RT. Dia tak banyak bicara seperti hari-hari biasa. Bahkan ketika istri Pak RT mengajaknya bercanda, Damar hanya tersenyum tipis, tanpa berkomentar. Begitupun ketika Pak RT membahas perlombaan burung. Damar yang biasanya antusias, kali ini memasang wajah biasa saja. Dia seperti tak punya semangat hidup. Kenyataannya, semangat itu memang sudah tak ada. Damar sangat bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Terkadang dia merasa masih berstatus sebagai manusia, tapi terkadang juga sadar bahwa kepalanya kemarin pecah terbentur batu.
Sudah adzan, Mas Damar. Mau ke masjid bareng saya? Ajak Pak RT setelah adzan maghrib berkumandang. Sementara itu, istrinya bersiap menutup warung. Biasanya warung baru ditutup setelah pukul 9 atau 10 malam, tapi kali ini istri Pak RT berinisiatif menutupnya bertepatan dengan adzan maghrib, sebab dia merasa tak enak hati. Sedari Damar mampir, Bu RT merasa bulu kuduknya merinding. Sudah begitu burung hantu bertengger tepat di genting warung. Perempuan itu sampai berpikir yang tidak-tidak, sebab menurut mitos yang beredar, keberadaan burung hantu merupakan pertanda buruk. Pak RT berangkat duluan saja, kata Damar tanpa menoleh. Pak RT dan istrinya saling melirik satu sama lain, sebab sedari tadi Damar bersikap sangat aneh. Bu RT lalu memberitahu bahwa dia juga akan segera meninggalkan warungnya, yang berarti Damar akan ditinggal sendirian. Saya juga mau ikut sholat berjamaah di masjid. Mas Damar tak apa di sini sendirian? Tidak apa. Saya mau numpang duduk di sini, Bu. Iya kalau begitu. Ayo Pak. Pak RT dan istrinya berlalu meninggalkan kediaman mereka menuju musola terdekat. Setelah melangkah beberapa meter, Bu RT buru-buru berbisik mempertanyakan sikap aneh Damar kepada suaminya. Mas Damar kenapa ya Pak? Kok kayak orang sawan begitu? Bapak juga gak tahu. Mungkin dia depresi gara-gara dengar gosip istrinya selingkuh. Memangnya si Lastri benar selingkuh? Bapak gak tahu. Tapi dari kalimat yang dilontarkan Mas Damar tadi, sepertinya ya. Kalau benar si Lastri selingkuh sama adik iparnya, kasihan banget Mas Damar. Selama ini dia sudah baik banget jadi suami. Menurut ibu, Bapak gak baik? Enggak. Karena tadi Bapak gak bantu ibu nutup warung. Loh? Kan ibu biasa nutup sendiri. Pak. Kok itu seperti Mas Damar? Tadi kan dia di warung kita. Bu RT menunjuk ke arah gerbang masjid. Sesosok pria tampak berdiri di dekat pagar, mengamati orang-orang yang sedang berwudu. Bu RT sangat yakin jika yang lihatnya adalah Damar. Benar juga. Bajunya sama, sahut Pak RT dengan raut kebingungan. Pak RT dan istrinya sama-sama menajamkan pandangan ke arah pria berkemeja hitam di dekat gerbang. Mereka kompak mengira jika itu adalah Damar. Padahal jelas-jelas sekian menit yang lalu Damar mereka tinggal di bangku depan warung. Mustahil bisa tiba-tiba berada di halaman masjid. Pak RT sampai mempercepat langkahnya demi memastikan apa yang dia lihat. Sayang sekali, sosok yang perawakan serta penampilannya mirip suami Lastri terlanjur pergi dan masuk ke kamar kecil. Mas Damar. Ketika dipanggil, sosok berkemeja hitam tidak menyahut bahkan tidak menoleh. Kok aneh ya Pak? Bu RT yang berjalan di belakang mengerutkan kening. Sudahlah Bu. Mending kita salat. Mungkin itu bukan Mas Damar. Kenyataannya memang tak mungkin dia tiba-tiba ada di sini. Orang tadi dia di depan warung kita, kata Bu RT. Tapi kok mirip ya? Pak RT tampak melamun, dan memandang tajam ke arah pintu kamar kecil di samping masjid. Ibu udah duluan mumpung udah gak ngantri. Bu RT berjalan lebih dulu ke tempat para jemaah biasa berwudu. Tempat yang tadi dipenuhi antrian bocah laki-laki yang hendak mengambil wudhu perlahan lengang. Para jemaah sudah memasuki masjid untuk bersiap salat, karena hampir tiba waktu iqomah. Bapak belum wudhu? Sudah iqomah loh Pak. Tegur Bu RT setelah selesai berwudu dan menemukan sang suami malah melamun,
melongo memerhatikan pintu kamar kecil. Dari tadi orang yang masuk ke dalam tak keluar-keluar, Bu. Masa sih? Iya. Orang Bapak sedari tadi nunggu di sini. Bapak mau buang air kecil? Enggak. Bapak cuma penasaran kenapa dia tak keluar-keluar. Coba Bapak cek, siapa tahu di dalam tak ada siapa-siapa. Bagaimana bisa? Orang jelas-jelas tadi ada yang masuk. Ya siapa tahu yang tadi masuk bukan manusia, kata Bu RT yang spontan membuat suaminya bergidik. Ibu. Sudah ah. Ibu mau salat? Takut ketinggalan, kata Bu RT seraya berjalan menuju bangunan masjid. Tinggallah Pak RT seorang diri. Karena penasaran, sebelum berwudu lelaki parubaya itu memutuskan untuk memeriksa siapa yang berada di kamar kecil. Sangat aneh ada orang yang berlama-lama berada di toilet bangunan masjid, sebab toilet tersebut tidak dirancang untuk buang air besar. Fasilitas disediakan hanya untuk sebatas buang air kecil, dan tak mungkin selama itu. Tok tok tok. Ada orang? Mas. Ada orang di dalam? Panggil Pak RT di luar toilet. Tak ada sahutan sama sekali dari dalam. Yang ada, Pak Rusli malah merinding karena kondisi sekitar bertambah gelap juga sepi. Tetap saja dia penasaran di dalam toilet ada seseorang atau tidak. Cara satu-satunya adalah mendorong pintu. Cara itu dia lakukan, dan alangkah terkejutnya Pak RT ketika tahu di dalam kamar kecil tidak ada siapa-siapa. Padahal sedari tadi dia hampir tidak berkedip mengamati pintu kamar mandi. Dia yakin betul, laki-laki berkemeja hitam masuk ke dalam dan belum keluar. Astagfirullahaladzim. Pak Rusli beristighfar. Lututnya gemetaran karena menyadari sesuatu. Lelaki parubaya itu mulai yakin jika yang tadi dia dan istrinya lihat bukanlah manusia. Tak ingin ketinggalan salat berjamaah terlalu jauh, Pak RT bergegas mengambil wudhu. Dia melakukannya dengan terburu-buru sampai sebagian pakaiannya basah. Jantung Pak RT berdetak cepat, karena merasa ada seseorang yang sedang mengawasi. Dia sangat takut ada sosok misterius berdiri di belakangnya. Ternyata apa yang ditakutkan benar terjadi. Dar. Astagfirullahaladzim. Jantung Pak RT hampir melompat ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh keberadaan ODGJ di belakangnya. Hihihihi. Sosok pria dewasa dengan gangguan jiwa itu memang kerap berada di sekitaran masjid, tapi Pak Rusli tidak menyangka dia akan sangat sial bertemu dan dikejutkan olehnya. Sedang apa di sini? Sana pergi. Mau kawin? Kawin sama jando kampung sebelah sana. Jangan berkeliaran di masjid, nanti ganggu, ujar Pak RT dengan suara pelan. Dia tidak mau suaranya mengganggu para jemaah yang sedang salat. Mau kawin sama sapi? Ya sudah sana. Hus. Setelah coba diusir, orang dengan gangguan jiwa itu berlalu pergi. Pak RT geleng-geleng kepala dibuatnya. Dia hampir saja terkena serangan jantung gara-gara dikejutkan. Mau mengumpat juga percuma. Melayani orang gila hanya akan membuat dia terlihat sama gilanya. Sambil mengusap dada, Pak Nurdin memasuki masjid untuk salat berjamaah. Ketika yang lain sudah hampir selesai, dia baru mulai. Alhasil, dia ketinggalan jauh dan memutuskan untuk salat munfarid alias tak berjamaah. Setelah beberapa saat, salat selesai. Bersama para jemaah lain, Pak RT dan istrinya pulang. Selama di perjalanan Pak RT tak banyak bicara dan tampak melamun, sampai membuat istrinya keheranan. Bapak ngelamunin apa sih? Kayak orang sawan, komentar Bu RT sambil menatap penasaran ke arah suaminya. Bapak masih kepikiran sama laki-laki yang tadi masuk ke toilet masjid. Ya ampun. Kok masih saja mikirin itu? Memang segitu pentingnya?
Bu RT mengerutkan kening. Tadi Bapak periksa di dalam ada siapa, dan ternyata tak ada siapa-siapa. Mungkin saja dia sudah keluar, tapi Bapak tak lihat. Gak mungkin. Orang Bapak perhatikan terus, hampir tak berkedip. Ya sudah. Berarti dugaan Ibu benar. Mungkin yang masuk ke toilet bukan manusia. Kok Bapak jadi ngeri ya? Kata Pak RT sembari membetulkan posisi kopiah. Bu RT buru-buru menggenggam tangannya, karena tiba-tiba dia juga ketakutan. Alhasil, para jemaah lain yang berjalan di belakang kompak bersorak. Cie, Bu RT dan Pak RT romantis banget. Apa sih ibu-ibu? Suasana di jalan menuju pulang sempat ramai, tapi kemudian berubah sepi setelah para jemaah pulang ke kediaman masing-masing. Setelah mendekati warung, Pak RT dan istrinya tiba-tiba merasakan suasana berbeda. Kondisi bangunan kecil yang di dalamnya berisi segala macam jajanan serta kebutuhan sehari-hari itu terlihat seram. Pak RT dan Bu RT berjalan cepat menuju hunian mereka yang berada di belakang warung tanpa bicara sepatah kata pun. Mereka tadinya ingin langsung masuk rumah, tapi tiba-tiba Bu RT teringat jika telepon genggamnya tertinggal di dalam warung. Dengan terpaksa mereka berbalik untuk mengambil. Perasaan takut dan ngeri berkecamuk di hati pasangan suami istri itu tatkala memasuki bangunan tempat mereka berjualan. Aneh memang. Selama ini, siang dan malam mereka berada di sana dan tak pernah merasakan takut sama sekali. Bahkan Bu RT berani ketiduran semalaman di sana. Kok ibu merasa ada sesuatu yang ganjil ya, Pak? Sama. Sedari tadi Bapak merinding. Cepetan ambil HP ibu. Ibu lupa tadi ditaruh di mana? Kok bisa lupa? Di laci kali. Pak RT berbicara sambil mengusap-usap tengkuk. Setelah dicari di laci, telepon genggam ditemukan. Pak Nurdin dan istrinya dengan segera meninggalkan warung menuju kediaman mereka yang hanya berjarak sekitar 5 meter. Di tempat berbeda, Lastri juga merasakan keanehan yang sama. Rumah yang biasanya hangat dan nyaman tiba-tiba terasa sunyi dan seram. Padahal malam itu Lastri menyalakan televisi. Beberapa kali perempuan itu usap bagian lengan, karena merasa bulu romanya terus berdiri. Dia singkap gorden di samping tempatnya duduk, lalu memandang ke area halaman. Damar tak kunjung pulang, padahal hari sudah malam. Biasanya selesai salat maghrib atau isya di masjid, Damar pulang ke rumah. Dia sangat jarang berada di luar malam-malam, karena sadar Lastri tak ada teman. Kemana dia? Gumam Lastri seraya kembali menutup gorden. Karena ketakutan berada di dalam rumah sendirian, dia sampai tak berani masuk ke dalam kamar. Sampai larut malam Lastri berdiam diri di depan TV sampai ketiduran. Jer! Kilat disertai petir menyambar salah satu pohon kelapa milik warga. Suaranya sangat keras hingga membuat Lastri bangun. Dia tersentak karena terkejut. Lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba lampu mati. Lastri ketakutan sekaligus panik. Hal yang paling buruk adalah, dia lupa di mana menaruh telepon genggam. Setidaknya jika benda pipi itu berada di dekatnya, dia bisa menyalakan senter. Dalam keadaan gelap, Lastri coba raba meja di hadapannya. Dia sempat menyerah, karena telepon genggam tak ditemukan. Yang ada malah air di dalam gelas tumpah tersenggol. Setelah meraba ke sana kemari, telepon genggam dia temukan. Ternyata letaknya di bawah remote. Lastri sangat senang dan dengan segera menyalakan senter. Tahu apa yang terjadi setelah senter dinyalakan? Kira-kira apa yang ditemukan Lastri ketika senter menyala? Astagfirullah. Astagfirullah. Mas Damar?
Jantung Lastri hampir copot karena terkejut oleh apa yang dia temukan. Begitu senter dari telepon genggam ia nyalakan, yang pertama dilihatnya adalah penampakan sang suami. Damar terlihat duduk di atas sofa tak jauh dari keberadaan Lastri, padahal sama sekali tidak terdengar dia memasuki rumah. "Kenapa tidur di sini?" tanya lelaki itu kepada istrinya, lengkap dengan tatapan dingin dan misterius. "Aku tadi ketiduran." "Kapan Mas Damar kesini?" "Dari tadi." "Kok aku gak dengar Mas buka pintu?" "Karena kamu sedang tidur." Damar berbicara datar dan tak sedikit pun melepaskan pandangannya dari sang istri. Lastri jadi merasa kikuk sekaligus ketakutan. Dia kira setelah Damar pulang rasa takutnya akan berkurang. Ternyata tidak dan justru makin menjadi. Di bawah cahaya remang, perempuan itu segera merapikan ikatan rambut, dan mencoba menghilangkan rasa tegang dengan menghela napas panjang dan dalam. Sesekali dia menoleh ke arah Damar yang tampak menunduk lesu. Wajahnya pucat, jauh berbeda dari Damar yang menikahinya 6 tahun terakhir. Kering. Telepon genggam berdering. Lastri langsung bisa menebak siapa yang melakukan panggilan. Yang paling mungkin menelepon dia tengah malam adalah Saris, meskipun sangat mengherankan selingkuhannya itu berani menelepon ketika ada Damar di rumah. "Angkat saja." "Kenapa dibiarkan?" ucap Damar ketika sang istri malah bengong menatap ponselnya. Iya. Lastri rogoh telepon genggamnya. Dia periksa siapa yang menelepon, dan benar saja. Saris yang melakukan panggilan. Lastri sempat ragu menekan tombol hijau, tapi jika tak diangkat pasti Damar curiga. Supaya aman, dia putuskan untuk bicara di kamar tidur, dengan alasan di ruang TV tak ada signal. "Halo? Halo, Las? Halo? Bentar, gak ada sinyal." "Ada hal penting yang mau aku kasih tahu." Saris berbicara dengan nada panik dan serius. Tak jauh beda dari Lastri, bujang 33 tahun itu juga bicara sembunyi-sembunyi dari Andri, teman satu kontrakannya. Saris sampai harus bicara di pinggir jalan raya 10 meter dari kontrakan agar tidak ada yang menguping. "Ada apa?" tanya Lastri setelah berada di dalam kamar dan pintu dia tutup rapat. Dia sampai tega meninggalkan Damar di ruang TV dalam keadaan gelap. "Ini tentang Mas Damar." "Kamu yakin dia ada di sana?" "Yakinlah. Dia ada di ruang TV, lagi duduk. Barusan polisi ngasih tahu pihak kantor, katanya motor Mas Damar ditemukan di jurang," kata Saris, yang tentu saja membuat Lastri terkesiap. "Apa? Kamu tak salah kasih informasi kan?" Lastri berbicara dengan perasaan tak menentu. "Salah gimana? Barusan pihak kantor telepon aku. Itu si Andri lagi nangis karena khawatir sama suami kamu. Bisa saja itu bukan motor Mas Damar." "Aku juga sempat mikir gitu. Tapi dari foto kendaraan yang jatuh, meskipun sudah hancur aku yakin itu motor suami kamu." "Terus keadaan Mas Damarnya gimana?" "Maksud aku." "Kamu ini lucu, Lastri. Kamu yang bilang dia ada di sana." "Jangan buat aku bingung," tegas Saris sambil mengernyit. Dia menelepon sambil berjalan mondar-mandir di pinggir jalan, layaknya orang yang sedang panik. Beberapa menit lalu pihak kantor menghubunginya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Damar jatuh ke jurang. Pihak kantor tempat dia dan Damar bekerja mengetahui kabar tersebut dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengaku menemukan kartu nama Damar menempel di saku motor. Karena nomor telepon Damar tak bisa dihubungi, maka pihak berwajib menghubungi nomor perusahaan. Semua kompak terkejut, terlebih kabar disebar di grup WhatsApp kantor. Melihat kondisi motor yang hancur, semua menduga jika Damar sudah tiada. Kenyataannya memang seperti itu. Andri,
Pria 32 tahun yang 6 tahun terakhir menjadi partner Damar dalam segala hal sangat menyayangkan nasib buruk yang dialami sahabatnya. Dia terus saja menangis, terlebih setelah tahu bahwa jasad Damar belum ditemukan. Berbeda dengan Saris. Mengetahui sang kakak kecelakaan, selain terkejut dia juga seperti mendapat kepuasan, karena berarti pekerjaannya membuat rem sepeda motor Damar Blong tidak sia-sia. Saris bahkan sudah merancang rencana sematang mungkin andai Damar meninggal. Dia tak perlu lagi menyembunyikan hubungannya dengan Lastri, dan yang paling penting, rumah yang kini ditempati Damar akan menjadi miliknya. Saris benar-benar serakah. Sedari dulu dia dikenal sebagai laki-laki pemalas tapi boros. Dulu sebelum Damar menikah, beberapa aset orang tuanya Saris jual tanpa izin sampai membuat ibunya sakit-sakitan dan meninggal. Satu-satunya harta yang tak berhasil Saris jual adalah rumah yang sekarang Damar tempati. Sang ibu beramanat rumah itu harus menjadi milik Damar, supaya adil. Alhasil, setelah sang ibu meninggal, dan sertifikat rumah atas nama Damar, Saris terpaksa harus tinggal di kontrakan. Pekerjaannya sebelum ikut dengan Damar ke Karawang adalah menjadi tukang parkir liar, dan itu membuat Lastri gamang. Dia memberi syarat kepada Saris, jika ingin menikahinya maka dia harus memiliki pekerjaan layak. Lastri menyarankan agar Saris melamar pekerjaan di tempat suaminya bekerja. Dengan begitu, ketika berganti suami nanti Lastri tidak harus kesulitan tentang masalah ekonomi. Itu alasan kenapa saat ini Saris bisa bekerja di perusahaan tempat Damar mencari nafkah. Usai mendengar kabar mengejutkan dari selingkuhannya, jantung Lastri berdetak kencang. Perempuan itu sampai berkeringat, padahal udara sangatlah dingin. Perlahan Lastri tarik gagang pintu kamar, dan alangkah terkejutnya dia begitu menemukan Damar berdiri di depan pintu, sekitar setengah meter dari tempatnya berdiri. Kondisi gelap semakin membuat suasana kian seram dan mencekam. Lastri sampai mundur dan menjerit karena terkejut. Kamu takut, Las?" tanya Damar dengan suara dan ekspresi datar. Lastri spontan membelalak dan mengarahkan lampu senter ke wajah lelaki tersebut. Jangan tanya bagaimana perasaan Lastri begitu bertatapan dengan Damar. Saat itu nyawanya hampir melayang setengah. Dia ketakutan setengah mati sampai memutuskan lari ke ruang depan. "Mau kemana, Las?" "Jangan ikutin aku," ujar perempuan itu ketika Damar melangkah mengikutinya. Beruntung Damar berbalik ke kamar tidur dan masuk ke dalam. Lastri jadi punya kesempatan untuk bernapas dan berpikir jernih. Dia mundur perlahan ke ruang depan sambil memegangi telepon genggam. Setelah berada di ruang depan, Lastri duduk di atas sofa, kemudian melap keringat yang bercucuran. Bukan hanya bagian hidung dan dahinya yang basah. Bagian punggung juga. Bagaimana tidak? Lastri terus teringat pada keterangan Saris tentang sepeda motor suaminya. Kalau sepeda motor Mas Damar jatuh ke jurang, bagaimana bisa dia pulang ke sini? Batin Lastri dengan lutut gemetaran. Dia ketakutan setengah mati, tapi tak berani pergi kemana-mana. Di luar sangat gelap. Selain mati lampu, malam juga sudah sangat larut. Ketika dicek, ternyata sudah pukul 12:30 pagi. Malam itu Lastri tak bisa tidur. Dia sudah mencoba berbaring di atas sofa demi menghilangkan rasa takutnya, tapi tak kunjung terpejam. Di Karawang sana, Saris duduk melamun menyender ke dinding dengan posisi kaki bersila. Dia tampak kebingungan, penuh tanya kenapa Damar bisa pulang padahal sepeda motornya jatuh ke jurang. Sesuatu di luar nalar itu lalu dia hubungkan dengan cincin pemberian ibunya sebelum berpulang. Bisa-bisanya Saris menghubungkan apa yang terjadi kepada Damar dengan benda berupa jimat. Sebelum meninggal, ibunya sempat memberikan cincin bermata merah delima kepada Damar. Saris yakin cincin tersebut bersifat magic dan bisa saja membuat Damar selamat dari kecelakaan. Keterangan Lastri semakin memperkuat dugaannya.
Sebenarnya yang ada sama si Lastri Mas Damar asli atau arwahnya? Saris bergumam. Di saat bersamaan, Andri muncul dari ruang dapur. Pria satu anak itu baru selesai membasuh wajah usai menangisi Damar. Gimana? Istri Damar sudah kamu telepon? Tanya Andri. Saris yang saat itu sedang fokus melamun terkesiap. Sudah, jawabnya singkat. Dia pasti sangat hancur tahu suaminya kecelakaan. Ada keluarga yang kira-kira menguatkan dia kan? Iya. Kamu juga pasti sedih ya, Riz? Yang sabar. Kita berdoa saja semoga jasad Damar segera ditemukan, kata Andri. Dia mengira alasan Saris melamun karena berduka atas musibah yang dialami kakaknya. Tok tok tok. Pintu kontrakan ada yang mengetuk. Saris dan Andri spontan menoleh. Pikiran mereka langsung tertuju pada hal yang sama. Keduanya menduga jika yang mengetuk pintu adalah arwah Damar yang berkeliaran gara-gara jasadnya belum ditemukan. Baik Andri maupun Saris tak ada yang berani maju membuka kunci. Mereka sama-sama penakut. Baru setelah terdengar panggilan dari luar, Andri berjalan membuka pintu. Dari, kamu ada di dalam?